Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Di video kali ini saya mau membahas atau sharing tentang masalah perizinan minimarket ya. Jadi banyak sekali saya juga melihat di beberapa konten kreator YouTube yang menjelaskan tentang perizinan toko retail ya. Jadi ini yang saya sampaikan adalah sekali lagi saya tekankan di sini. Yang saya sampaikan bukan yang paling benar, tetapi yang pertama sifatnya adalah sharing, yang kedua adalah yang saya lakukan atau yang kami lakukan untuk perizinan apa saja gitu. Kenapa? Karena saya lihat ada yang kalau soal bahas masalah izin tuh izinnya lengkap sekali, banyak sekali. Ada izin izin itu kan macam-macam dan banyak. Jadi ada yang namanya izin ITU, izin HO, izin SIG, terus SIUP, TDR, TDP, kan banyak sekali itu. Ada berapa yang diurus untuk mengurus minimarket. Tetapi yang saya lakukan setiap hari, yang saya lakukan setiap buka toko, atau kami lakukan ketika buka toko, yang kami urus adalah yang pertama, izinnya itu yang jelas ada dua. Yang pertama adalah izin mendirikan bangunan atau IMB. Tapi kalau ini adalah sifatnya adalah untuk bangunannya, bukan untuk usahanya ya. Sekali lagi, ini izin IMB itu adalah untuk bangunannya ya. Dan masing-masing daerah atau Pemda mempunyai peraturan masing-masing atau SOP masing-masing cara pengurusan IMB ya. Kalau biasanya di desa itu nggak ada urusan IMB. Tapi kalau di perkotaan itu biasanya IMB adalah sangat penting. Ya, IMB itu adalah untuk bangunannya. Yang kedua yang saya urus adalah NIB, nomor induk berusaha. Kalau dulu namanya adalah SIUP. Ya, surat izin usaha perdagangan. Sekarang jadi NIB. Ya, yang kita lakukan itu hanya dua itu yang saya prioritaskan. Jadi untuk izin itu yang pertama adalah IMB. Kalau ini tetap mengurus sendiri ya, karena yang diurus adalah bangunannya. Yang kedua adalah NIB. Kalau misalkan mau ngurus sendiri itu juga bisa gampang lewat OSS. Tapi kalau misalkan menggunakan jasa toko mandiri itu biasanya kami uruskan sampai dengan selesai. Kadang ada yang belum punya NPWP, itu juga kadang kita bantu untuk pembuatan NPWP-nya. Kadang ada yang sudah punya NPWP tapi tidak pernah SPT tahunan ya. Jadi SPT tahuannya bolong-bolong, itu kita bantu SPT tahunan dulu supaya nihil, supaya selesai semua SPT-nya baru kita buatkan izin. Karena NIB itu tidak bisa terbit kalau SPT tahunan yang kemarin belum diselesaikan atau ada kendala SPT tahunan belum berhasil, maka kita bantu seperti itu ya. Kalau misalkan memang mau buat izin OSS, caranya buatnya gimana? Tinggal cari di Google di YouTube, cari cara membuat SIUP begitu. Karena itu dijelaskan detail ya, caranya detail dijelaskan ya. Tetapi ini adalah saya tidak menjelaskan bagaimana cara buatnya karena gampang dan mudah. Hanya yang perlu saya sampaikan adalah izin yang biasanya saya buat adalah NIB dan IMB ya. Tetapi IMB adalah harus diurus sendiri karena terkait sama bangunan. Kalau NIB itu kami bantu. Kalau mau buat sendiri juga bisa. Kalau NIB itu biasanya yang sering adalah belum punya NPWP. Nanti kita bisa bantu buatkan, atau yang SPT tahunan ini masih bolong-bolong, itu juga bisa kita bantu laporkan buat SPT. Jadi yang kita lakukan izin itu sebenarnya hanya itu. Kalau misalkan saya atau mitra yang buka toko KTP-nya berbeda dengan KTP tempat di mana beliau usaha. Contoh misalkan beda kota atau beda kecamatan, itu saya menyarankan untuk membuat SKDU, surat keterangan domisili usaha ya, istilahnya permisi dengan RT atau kelurahan setempat supaya ada SKDU-nya ya. Itu tetapi prinsipnya NIB itu sudah sangat kuat karena itu kan nasional ya. Itu sudah sangat kuat, itu adalah untuk kita acuan bayar pajak juga, sehingga atau laporan SPT tahunan nanti ke depannya, sehingga itu sebenarnya sudah sangat kuat. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengurus SKDU juga ketika alamat KTP kita berbeda dengan alamat tempat kita membuka usaha ya. Maka ada SKDU, surat keterangan domisili usaha, itu biasanya sudah saya urus. Sudah, itu aja ya. Terus juga ada pertanyaan, Mas, kalau misalkan
neon box tiang atau papan nama itu bagaimana ngurusnya. Ini saya ngomong apa adanya, tidak saya tambah-tambahi. Saya tidak pernah mengurus izin di awal. Saya pasang ya asal pasang saja. Karena prinsipnya nanti akan ada petugas dari pajak yang melakukan pengecekan ya. Ini kalau saya salah mohon ditegur lewat kolom komentar atau nanti saya diingatkan ya. Tapi ini yang saya lakukan karena saya orang lapangan bukan orang administratif, sehingga yang penting tabrak dulu, nanti ada kendala apa kita selesaikan gitu. Tapi ini juga sudah saya lakukan. Jadi saya pasang dulu saja papan namanya. Saya pasang dulu, terus nanti biasanya 1 tahun sekali ada petugas yang dari kantor pajak reklame itu beliau survei mengukur berapa panjangnya, berapa kali berapa. Terus habis itu 3-4 hari kemudian dikirim billing tagihan, surat tagihan atau billingnya dikirim ke kita, terus kita bayar ke kantor pajak. Jadi begitu konsepnya. Jadi kalau kalau reklame itu biasanya habisnya antara 400.000 sampai 500.000 per 1 meter ya. Jadi masing-masing beda ya. Ada yang 200 sampai 300.000, masing-masing kota beda, biayanya beda ya. Saya biasanya kalau buat normalnya di 2 meter kali 1 meter itu biasanya ada yang habis 600, ada yang habis 600.000 per tahun, 1 tahun sekali ya. Kemarin pas saat pandemi itu saya tidak pernah mendapat surat tagihan 2 tahun. Itu mungkin ada toleransi apa gimana, saya juga tidak berusaha untuk mencari tahu. Yang jelas saya tidak ada tagihan ya nggak tak bayar. Tahun ini ada ya tak bayar, begitu prinsipnya yang saya lakukan ya. Kalau misalkan yang saya sampaikan ini kurang pas atau kurang tepat, mohon diingatkan. Karena begini, kadang itu ada peraturan yang tiba-tiba ada, kita nggak tahu begitu ya. Tiba-tiba ada peraturan ini, maka kita harus mengurus ya. Terus juga ini sharing lagi, tidak jarang juga ketika kita mau buka toko kita disamperin yang mengaku dari pihak berwenang atau yang mengurus pajak ya. Tetapi tenang saja, kalau memang itu memang resmi dari kantor pajak, mestinya mengurusnya adalah sesuai SOP. Tetapi kalau nanti ujung-ujungnya menawari jasa untuk pengurusan pajak, itu saya tidak menyarankan untuk iya. Tetapi maksud saya begini ya, sebenarnya itu bisa diurus sendiri dan mudah ya, bisa diurus sendiri dan mudah. Dan ketika kita ngurus sendiri ke kantornya, itu nanti kita akan diarahkan bahwa Pak, Bapak yang urus cukup ini saja gitu. Misalkan saya datang ke sana mau mengurus 2 surat, ternyata dikasih arahan karena resmi, Bapak sebenarnya yang dibutuhkan cuma surat izin ini saja, maka yang diurus ini saja. Itu pengalaman saya. Maka kalau misalkan memang ada dalam tanda kutip oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tiba-tiba datang terus minta surat izinnya mana dan lain-lain, tidak berseragam, tidak punya ID card, tidak punya surat tugas, terus tiba-tiba menawarkan jasa, ya saya tidak menyarankan untuk Bapak menggunakan itu. Tetapi ini sifatnya adalah sharing. Monggo nanti kalau misalkan ada yang mau menyampaikan lebih bagus, nanti bisa saya terima. Yang jelas dari sekian atau puluhan toko yang kami buka atau toko kami sendiri, itu yang kami urus yang pertama adalah NIB. Ya, yang kami urus adalah NIB. Yang kedua, kalau beda KTP dan tempat bukanya itu atau alamat CV atau alamat PT-nya beda dengan tempat saya buka, itu saya menggunakan SKDU ya, saya menggunakan SKDU. Terus untuk reklame saya prinsipnya tak pasang dulu, terus habis itu nanti ada tagihan atau billing tagihan. Karena kalau saya pernah mikir gini, kalau yang saya lakukan salah, mestinya saya dikenakan denda atau dikenakan biaya pemasangan di awal atau registrasi atau administrasi apapun namanya itu, tapi belum pernah ya. Hanya saya tapi menyampaikan dengan sopan, Pak, kita mau bayar tagihan kemarin sekian, sudah kita dikasih tanda lunas, sudah, seperti itu yang kita lakukan. Dan kalau tidak kita bayar, itu nanti biasanya beberapa hari kemudian dari petugas pajak akan masang reklame ini belum lunas pajak, reklame ini pajak belum dibayar, biasanya begitu ya. Sama kayak misalkan kita melanggar itu kan mobil kita parkir di area yang tidak dilarang parkir, kan paling digembok, nggak digembok dikasih stiker kan, biasanya stiker, terus kita ngurus untuk kena tilang, biasanya kan begitu. Sama konsepnya.
Jadi nggak mungkin langsung, kadang kan yang dikhawatirkan mitra kalau nanti tiba-tiba dipotong, dirubuhkan bagaimana. Kalau itu di tanahnya Bapak Ibu sekalian, resmi ada sertifikatnya dan jelas, mestinya enggak, kecuali itu di tanah negara atau di tanah bukan milik pribadi. Itu mungkin saja bisa kejadian, tapi ketika itu di tanah miliknya sendiri, mestinya itu tidak akan terjadi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dan kawan-kawan sahabat Toko Komando Indonesia, yang saya sampaikan ini adalah sharing ya, karena banyak sekali yang menyampaikan tentang izin minimarket ini, banyak sekali. Ada izin apa ini ya? Ada izin yang namanya dokumen lingkungan atau AMDAL ya. AMDAL itu kayak semacam jadi izin yang dia akan mengganggu lalu lintas itu loh. Apa nih namanya nih? Hah? Termasuk izin lingkungan. Sebenarnya kalau Toko Mandiri tidak perlu itu. Yang perlu AMDAL lingkungan itu jelas kayak pom bensin itu butuh. Terus pabrik misalkan itu butuh, karena mesti aktivitasnya akan mengganggu lalu lintas itu. Tetapi kalau Toko Mandiri ini usaha UMKM kok. Jadi ya cukup aja NIB. Itu yang saya urus. Jadi nggak ribet. Jadi kalau misalkan ada memang yang sifatnya itu tidak saya sampaikan dan sifatnya wajib, tolong disampaikan gitu. Tetapi sekali lagi saya tambahkan dan garis bawahi lagi bahwa setiap Pemda atau setiap daerah mempunyai perda masing-masing, mempunyai peraturan daerah masing-masing. Maka tidak ada salahnya nanti kalau ada yang sharing di sini di kolom komentar. Tapi yang jelas sekali lagi saya tekankan, yang saya urus adalah hanya NIB. NIB untuk usahanya, nomor induk berusaha atau berwirausaha. Terus IMB itu untuk bangunannya. Ya, untuk reklame saya modelnya tak pasang dulu, nunggu surat tagihan gitu, karena di tanah pribadi. Kecuali kita mau pasang saya mikirnya ya, kecuali kita mau pasang reklame di tanah milik Pemda, milik daerah atau milik dinas. Nah, itu mungkin perlu izin dulu. Tapi kalau di tanah saya sendiri atau di tanah Bapak Ibu sendiri, menurut saya pasang aja. Kalau misalkan ini sekali lagi ya, mohon maaf ya, karena di negara kita ada banyak peraturan yang tahu hanya orang-orang tertentu ya. Jadi ya itu saya sampaikan, kadang itu ada tiba-tiba wajib tuh kayak gini, peraturan kayak gini, begitu. Maka ini sifatnya adalah sharing. Monggo Bapak Ibu kalau ada pengalaman atau sesuatu yang mau disampaikan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena banyak sekali yang izin terkait tanya masalah izin, selalu takut masalah perizinannya, padahal tidak seribet itu. Terus ini tak kasih contoh, ini ada contoh kayak ini izin yang kami buatkan, salah satu mitra kami, izinnya ini cukup biasanya cuma 3 lembar ya. Yang pertama ini adalah suratnya, yang kedua adalah lampirannya atau KBPLI ya. Apa namanya Nisa? KBPLI ya. Saya namanya apa supaya saya gak salah ngomong. Namanya KBLI, namanya KBLI ya. Jadi ada lampirannya. Jadi ketika nanti misalkan mau buka cabang bagaimana? Misalkan mau buka cabang lagi, berarti tinggal nanti KBLI-nya ditambah nomornya itu biasanya yang kita gunakan 47111 ya. Ada juga yang request 47112, itu nomornya yang kita urus ya. Jadi kalau misalkan memang mau penambahan buka cabang atau buka usaha lain, tinggal nanti KBLI-nya ditambah kodenya. Itu bisa banyak. Sampai batasnya berapa saya kurang tahu, yang jelas sampai dengan sekarang ada yang satu nomor KTP saya itu sampai 7 KBLI itu bisa. Masih bisa ya. Tapi terkait ini saya juga masih sering komunikasi dengan kawan saya yang memang beliau berkompeten di perpajakan. Saya masih berkomunikasi terus ya. Jadi ini yang saya sampaikan sekali lagi, sifatnya adalah sharing ya. Sekali lagi, kalau mau bikin siup, tinggal cari di YouTube tutorial bikin siup begitu, nanti ada jelas di situ ya, nanti ada jelas di situ. Ini saya adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya saja. Sementara seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.